Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum DPN PDI Bapak Widiartono, Pak Nanang atau Pak Hasan Safifi selaku Bendahara Umum DPN PDI, rekan-rekan pengurus nasional DPN PDI, yang saya hormati Bapak dan Ibu jajaran pengurus DPW PPDI se-Indonesia yang berkenan hadir, yang saya hormati Bapak dan Ibu jajaran pengurus DPD PPDI se-Indonesia yang juga berkenan hadir saat ini, serta Bapak Ibu hadirin semuanya. Sebelumnya mari kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini atau saat ini kita dapat bertatap muka, bertemu dengan suasana kekeluargaan yang sangat luar biasa, yang telah sekian lama kita rindukan untuk dapat bertemu. Hari ini bisa terwujud dalam kondisi sehat tanpa kurang satu apapun dalam acara rapat kerja nasional Dewan Pengurus Nasional PPDI pada kesempatan ini di Cafe LA Babat Lamongan. Terima kasih kepada rekan-rekan PPDI Kabupaten Lamongan dan jajaran serta rekan-rekan DPW Jawa Timur yang sudah berkenan untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan pelaksanaan Rakernas pada kesempatan siang hari ini. Sebelum saya lanjutkan, mohon berkenan untuk maju ke depan seksi acara pada kesempatan ini. Kebetulan beliau juga ketua satu bidang organisasi. Mohon berkenan saudara kami Bapak Ahmad Wahyudi berkenan juga ke depan mendampingi kami untuk bersama-sama kita menyertai Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan rapat kerja pada kesempatan hari ini. Bahwa Rakernas pada hari ini sangat luar biasa, dan mohon maaf kami selaku sekretaris umum tidak dapat menyiapkan materi secara tertulis yang dapat kami bagikan kepada penyelenggara, karena segala sesuatunya ada keterbatasan termasuk diri kami. Dan 3 hari ini kami secara pribadi ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Baru selesai kemarin pada waktu mau berangkat dan sudah diampiri sama Pak Naimun dan teman-teman, upload saya belum selesai. Nah, maka teman-teman menunggu sampai jam 11:30 baru selesai. Namun demikian, ini menjadi sesuatu yang baik karena memang Tuhan selalu menyiapkan itu dengan baik. Maka materi kita hari ini selain isi sambutan dari Ketua Umum, kami juga nanti menerima masukan dari Bapak Ibu peserta, usulan yang sekiranya nanti dapat kita putuskan menjadi materi yang akan kita bahas. Namun demikian, ada hal yang patut disikapi hari ini. Yang pertama adalah yang perlu kita bahas hari ini. Yang pertama adalah penataan organisasi. Luar biasa. Jadi kalau tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa awal mulanya DPN PPDI ini hanya 5 orang yang terwujud dalam diri para ketua DPW saat itu. Ada ketua DPW
Jawa Tengah, saat itu kebetulan saya, ada Ketua DPW Jawa Timur, saat itu Pak Hartono, ada Ketua DPW NTB, saat itu Mas Subhi, dan didorong oleh beberapa teman yang paling utama dukungan dan support dari Pak Haji Hartono, support luar biasa dari almarhum Bapak dari Jember Pak Suherman, kemudian support dari Klaten almarhum Bapak Agus Anggito, dan beberapa teman yang lain yang pada waktu itu kumpul di Malang, Jawa Timur, dan beberapa teman yang saat ini menjadi pendekar-pendekar berdirinya DPN-PPD. Oleh karena itu, penataan organisasi sekarang ini ternyata laju DPN-PPD ini tidak bisa kita bendung, Pak. Karena setelah acara-acara konstelasi politik di Indonesia, justru itu menjadi angin segar bagi DPN-PPDI. Saat ini DPN-PPDI sudah memiliki beberapa DPW dan DPD yang sangat luar biasa. Jadi kami dan Pak Ketum dan Pak Nanang selaku Bendung ini sekarang ini sering roadshow ke beberapa daerah. Terakhir kemarin Pak Ketum ini hadir di Sumatera Barat, Padang, dan rangka pengukuhan DPW Sumatera Barat. Kemudian beberapa waktu yang lalu atau hari yang lalu kami bertiga juga hadir di Kalimantan di Tanah Laut dalam rangka pengukuhan DPD Tanah Laut. Jadi untuk DPW sekarang ini sudah ada 14 provinsi yang secara resmi berafiliasi dengan DPN-PPDI. Dan apakah ini sudah mandek? Tidak. Sekarang ini banyak sekali permohonan-permohonan surat mandat. Kemudian untuk DPD PPDI ini sudah ada, mohon maaf, untuk DPW itu ada 15. Kemudian untuk DPD ini ada 45 DPD atau kabupaten yang sudah secara resmi terafiliasi DPN-PPD. Belum termasuk mereka-mereka yang sudah rasan-rasan. Sebenarnya Jawa Barat itu banyak sekali yang sudah rasan-rasan. Ya, tetapi tindak lanjutnya memang masih harus kita perjuangkan lagi, dan kita menunggu situasi dan kondisi di masing-masing daerah. Maka untuk itu laju DPD dan DPW ini memang sangat kencang sekali. Maka untuk ini secara khusus kami juga sampaikan terima kasih kepada Ibu Puji dari Banten, salah satu pendekar Sri Kandi DPN-PPDI yang sangat getol untuk menjadi daya tarik provokatornya katanya, yang akhirnya banyak teman-teman DPD yang bergabung dengan DPN-PPDI. Masih banyak yang antri sama Bu Puji, nanti akan segera kita tindak lanjuti. Maka penataan organisasi ini memang penting sekali. Selain itu juga karena sisi perjuangan kita ini sudah sedemikian masif, maka penataan organisasi ini menjadi sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Maka otomatis harus kita tata kembali. Kemudian yang kedua yang menjadi konsen saat ini adalah tetap bagaimana nanti kita membahas hal-hal terkait dengan isu-isu strategis yang sampai hari ini
menjadi diskusi hangat di grup, yaitu tentang perjuangan revisi PP 11 tahun 2019 atau DPN PPD lebih mengenal dengan setap SMK. Sebenarnya sampai sejauh mana? Nah, maka ini tadi nanti perlu kita sikapi tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi organisasi. Maka untuk itu ada ruang bagi DPD seluruh Indonesia, DPW seluruh Indonesia yang hari ini hadir bisa menyampaikan kritiknya, autokritik kepada kita, kritik dari kita untuk kita. Jadi monggo nanti terkait dengan evaluasi ini harus kita tuntaskan sekalian. Kalau dalam evaluasi nanti sampai terjadi satu keputusan, kalau memang itu keinginan dari teman-teman Rakernas ini, dan kami jajaran pengurus KSB, ketua, sekretaris, dan bendahara harus mempertanggungjawabkan itu, maka kami siap mempertanggungjawabkannya, termasuk dalam hal ini siap untuk mengundurkan diri dari jajaran kepengurusan. Jadi hari ini teman-teman tidak boleh lagi sungkan dalam rapat ini, hangat didiskusi, tidak boleh keluar. Jadi begitu keluar dari ini, kata kuncinya silaturahmi harus tetap terjaga. Maka tagline-nya PPDI Tuban itu katanya sedulur sak lawase. Nah, maka apapun yang terjadi, dengan kondisi apapun, dengan keberadaan kita dimanapun dan apapun jabatannya, tetap kita ini adalah saudara. Maka sudah kita buktikan oleh DPN PPDI, satu orang anggota DPN PPDI ditukar dengan satu kabupaten, kita tidak mau. Itu kita buktikan. Jadi ada teman kita, ada satu kabupaten pengen bergabung dengan DPN PPDI dengan syarat satu orang anggota pengurus DPN PPDI harus keluar dari DPN PPDI. Maka jawaban kita tegas, kita menolak. Kan begitu. Karena yang satu orang itu, walaupun hanya satu orang, beliau bersedia berjuang bersama dengan kita. Yang satu kabupaten itu kan setelah hasilnya ada, mereka baru mau bergabung. Nah, kecuali mereka juga menawarkan hal yang spektakuler, mungkin berbeda. Tapi karena mereka juga hanya mau bergabung saja kok, gitu loh. Dan belum ada kontribusinya. Maka hari ini apapun yang terjadi, saudara tetap saudara. Penjenengan semua adalah pejuang-pejuang DPN PPDI, maka tetap kita akan hargai apapun yang terjadi. Maka hari ini saya bersyukur jajaran pengurus DPN PPDI ada dua orang yang hari ini membuat lega saya. Satu Pak Ahmad Wahyudi, yang kedua Ibu Hajah Rum Zainab. Kedua beliau ini jangan lupa mensupport berdirinya DPN PPDI di tengah gelombang gempuran dari teman-teman perangkat desa saat itu yang tidak suka adanya organisasi baru namanya DPN PPDI. Nah, beliau berjuang kok, walaupun hanya berdua kan.
maka keputusan kita walaupun kita sedikit, kita tetap menunjukkan eksistensi kita. Maka untuk itu evaluasi sangat penting bagi kita, dan itu akan jadi materi kita. Apapun usulan panjenengan, kalau memang itu nanti kita florkan, kita plenokan layak untuk didiskusikan, maka itu akan jadi materi rakernas kita hari ini, yang nanti secara resmi akan dimulai setelah makan siang. Maka setelah makan siang, acara pertama adalah menjaring aspirasi dari panjenengan semua sebagai bentuk materi. Setelah itu baru nanti kita putuskan mana-mana yang layak untuk menjadi materi dan mana-mana yang itu kita split, tidak kita buang, tetapi menjadi perhatian untuk dapat juga diselesaikan. Jadi tidak terus begitu kita tidak layak menjadi materi terus kita abaikan, tidak. Tetap menjadi perhatian karena apapun itu menjadi support bagi organisasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kami mengingatkan bahwa acara hari ini, Rakernas ini, itu terselenggara dengan sukses ya berkat sangkul sinangkul kita. Buat repote DPN PPDI ya mari kita pikul bersama. Salah satunya sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan di pemberitahuan dan undangan, hari ini kontribusi per orangnya 100.000 rupiah. Bukan hanya yang hadir, yang tidak hadir pun kemarin kami minta untuk dapat memberikan kontribusinya. Dan sudah ada beberapa DPW dan DPD yang sudah memberikan kontribusinya. Nanti di akhir acara kita hari ini akan kita sampaikan oleh panitia tentu saja yang kami sampaikan. Saya kira demikian. Sebelum kami tutup, mungkin ada tambahan dari Pak Wahyudi. Oh begitu. Oke, ini ada usulan menjaring aspirasinya masih ada setengah jam sampai jam 12, maka usul Pak Wahyudi sekarang saja. Jadi nanti setelah makan siang tinggal pembahasan. Monggo kami tawarkan biar semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, maka kami sampaikan perwakilan masing-masing DPD dan DPW untuk dapat menyampaikan baik itu evaluasi maupun usulan. Satu DPD satu kesempatan. Artinya kalau satu DPD hadir tiga-tiganya 3 orang dan ketiga-tiganya pengen menyampaikan aspirasi, dijadikan satu untuk menghemat waktu. Kira-kira bagaimana? Setuju? Oke. Nah, kalau nanti sudah ada usulan yang sama, ya mohon maaf, sudah langsung kita terima dan kita lanjut untuk peserta yang lain. Ngerti nggih? Oke. Ikut dulu ya Pak. Ya. Dari DPW dulu lah. Ya, DPW dulu. Ya, katanya kita ini orang Jawa, ya sing sepuh sik lah. Dari DPW kita sampaikan yang hadir hari ini dari Jawa Timur. DPW Jawa Timur dulu sebagai tuan rumah. Monggo. Pak Adnan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh teman-teman dari jajaran pengurus DPN maupun DPW dan DPD. Perkenankan saya dari DPW DPD Jawa Timur. Jelas sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketum terkait dengan perjuangan kita. Dan tujuan perjuangan kita diantaranya adalah revisi PP nomor 11 yang sampai saat ini belum terrealisasi, dan itu yang menjadikan kendala kita memacu
melemahnya semangat kita di dalam menjalankan kegiatan. Maka harapan saya dari DPW Jawa Timur berharap pula meninjau ulang kembali atau menanyakan kembali terkait dengan revisi PP tersebut yang kita sama-sama pada waktu itu sudah datang ke Pak Presiden dan dijanjikan, namun pada kenyataan sampai saat ini belum. Ini yang menjadi rekomendasi pertama yang perlu saya sampaikan. Karena kita juga sudah mengikuti mereka, Pak. Kita diundang, bahkan kita juga sampai datang ke Pak Prabowo, Mas Gibran dalam rangka mengawal itu. Namun pada kenyataan sampai saat ini, dan itu sudah saya sosialisasikan kepada teman-teman DPD dan teman-teman PK di Kabupaten Lamongan, namun sampai saat ini zong. Ini yang perlu saya pertegaskan untuk ditinjau kembali, karena ini adalah menyangkut kesejahteraan perangkat. Sesuai dengan kaidah anggaran dasar rumah tangga PPDI, satu peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan penghasilan di anggota DPR. Itu aja saya kira perlu. Barangkali nanti kalau ditambah dari DPD lain yang dari Jawa Timur, monggo. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. DPW Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami dari DPW Jawa Tengah. Alhamdulillah setelah mendengarkan dari awal dan pertengahan ini, ada beberapa yang memang harus kami usulkan. Yang pertama adalah kami setuju untuk dari DPW Jawa Timur agar mengkaji kembali dan mengusulkan kembali keberadaan revisi PP nomor 11. Kemudian yang kedua, tidak hanya revisi pada PP nomor 11, karena setelah terjadinya revisi Undang-Undang nomor 6 menjadi nomor 3, kalau kita cermati banyak sekali yang perlu kami kawal. Di antaranya adalah PP nomor 46 termasuk penginspeksian kepala desa, kemudian penjaringan kepala desa, dan sekaligus yang saat ini masih kami pertanyakan terutama adalah kaitan dengan SK perangkat desa agar diperjelas kembali di dalam PP. Kemudian yang ketiga, kaitan dengan pengelolaan keuangan di desa. Tadi walaupun sudah disinggung kaitan dengan bengkok dan sebagainya, kalau kita lihat pengelolaan aset desa dan sebagainya tahun 2019 atau berapa nomor 1 tentang pengelolaan aset desa yang keluar kemarin itu tiap daerah juga gejolak. Artinya di situ agar ada suatu persepsi yang sama dalam hal kaitan dengan pengelolaan keuangan yang ada di desa. Ini nanti bisa kita bahas bersama-sama. Artinya bagaimana agar nanti kita selaku organisasi terutama adalah untuk baik untuk perangkat desa, tidak hanya itu saja, tetapi kita berusaha agar menjadi suatu kenyamanan dalam kita bekerja untuk di desa tersebut. Itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudirman dari daerah Yogyakarta ke Jogja. Kami berempat kabupaten atau Gunung Kidul, Bantul, Sleman, dan Kulon Progo. Yang pertama terkait dengan legalitas, yaitu keabsahan organisasi kami. Izin matur terus terang bahwa beberapa tahun yang lalu kami berafiliasi ke
TR. Besok Pak Ketum TR, karena saat itu juga kami dukung sama. Tahril. Kemudian ketika kami itu merasa tidak ada harapan untuk maju diperhatikan, ya izin matur. Saya komunikasi dengan Pak Ketum, Pak Widiartono. Alhamdulillah pandangan pribadi kami dan secara tinggi dari Maju Jakarta, Pak Widiartono konektivitas sangat luar biasa. Dibuktikan dengan yang sana itu mengatakan banyak anggotanya nembus istana tidak pernah terlaksanakan. Sebaliknya beliau Pak Widiartono jarang berembuk, komunikasi sedikit, hasilnya langsung ketemu presiden dan menghasilkan komunikasi yang baik. Perkara hasilnya sambil jalan, kita tentu akan berharap dari itu. Ini begitu. Nah, untuk ini izin matur, saya butuh legalitas dari DPN PPDI. Kami baru ada satu personil di kepengurusan namanya Mungkas Mulyono. Namun demikian, itu pun saya juga mengatakan bisa dikatakan cukup. Tetapi alangkah indahnya kalau itu tiap kabupaten itu juga personilnya keterwakilan juga, sehingga tingkat penguatan organisasi juga akan muncul. Yang kedua, ketika raker-raker selalu di Jateng, saat ini di Jatim, kami Jogja siap untuk menjadi tuan rumah. Selanjutnya Pak, terkait dengan usulan, tentu kita sangat sepakat apa yang menjadi harapan kita, yaitu revisi PP 11. Kita tidak akan cerita banyak dari sekian lampiran, tapi sama isinya yang selalu kita terima. Namun demikian, sebetulnya itu mau mengatakan cetok tidak cetok, itu terkait dengan penyelenggaraan temu desa bersatu. Sebetulnya kita sama-sama mengenyam hati yang tidak enak, yaitu ketika kepala desa perpanjangan 2 tahun, ketika kepala desa masa bakti menjadi 8 tahun, perangkat desa dapat apa saat itu? Padahal kita semua ke Jakarta mengusung dia. Nah, untuk ini ya mau gak mau kita juga lewat Pak Ketum sama kita mendukung, ya audiensi lagi. Kekuatan kita memang sekarang ini setiap kabupaten pada selentar-selentar makan dewe ke Dirjen Pemerintahan Desa di Pasar Minggu. Tetapi maaf ya, sangat kecil kemungkinan manakala yang tingkat nasional seperti DPN ada itu terlewatkan. Makanya DPPN PPDI tetap harus ada, termasuk selalu garda di depan mengurus masalah ini. Jadi ini yang nanti kita harapkan. Sekali lagi dari Jogja 4 kabupaten dengan kami berbasic adalah semua dari kadus, dusun, namun kami akan mengajak pamong. Kalau di Jogja itu kan pamong Pak, kalau di luar Jogja namanya perangkat desa. Nah, kita itu ada, kalau dari dukuhnya atau dari kansunnya ada 4.514. Dari total ditambah perangkat desa lain 2.235. Nah, kira-kira itu sekitar 7.000 sekian, insya Allah akan kami bawa untuk bergabung dengan DPN PPDI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asas Budi dari Kabupaten Kuningan. Sebetulnya saya bukan DPW karena untuk DPW sudah terbentuk, namun informasi yang saya terima untuk ketua mengikuti pelantikan Desa Bersatu di Bandung. Jadi tidak bisa menghadiri acara ini. Barangkali saya langsung usulan aja, Pak. Kita melihat acara ini alhamdulillah sangat istimewa. Namun masih ada perbedaan sedikit dari segi sarana prasarana, terutama pakaian. Jadi harapannya untuk pada saat kesempatan ini untuk pakaian bisa diseragamkan untuk kedepannya, bahkan bila perlu untuk bisa di SK-kan. Begitu, karena untuk seragam pun ada yang berwarna biru, ada juga yang berwarna hitam. Jadi di saat rakernas sekarang ini kita usahakan persamaan persepsi mau yang seperti apa dan bagaimana. Mungkin itu aja dari segi atribut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Banten, Mbak Fuji. Sebenarnya Mbak Puji sudah WA saya, Banten idem, biar disampaikan sendiri idemnya itu idem apa, itu kan nggak tahu saya. Kok idem ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banten cuma ini Pak usul. Dengan seringnya kita berdebat di grup terkait revisi PP atau Siltak SMK, saya ikut waktu diajak ketemu Pak Jokowi dan pembahasan dengan Pak Mendagri. Di sini saya cuma ingin menyampaikan kepada saudara-saudara yang selalu mempertanyakan Siltak SMK, perjuangan pengurus seperti apa gitu. Saya tahu luar biasa sekali ketika kita bertemu dengan Pak Jokowi, kita sampaikan langsung. Bahkan Pak Jokowi juga mengiyakan dan memerintahkan Pak Sesnek waktu itu, dan ditindaklanjut dengan Pak Mendagri. Menurut saya akan lebih baik ketika kita berkomunikasi di grup itu saling menjaga lah. Jangan saling menjatuhkan atau menjudge teman-teman sendiri. Karena perjuangan itu luar biasa. Ketika kita bisa bertemu dengan Pak Jokowi aja itu bagi saya pribadi sesuatu yang luar biasa. Terima kasih untuk Pak Widi dan pengurus lainnya gitu. Kalau untuk masalah hasilnya, ya kita tinggal tunggu. Mungkin ketika setelah pelantikan Pak Presiden yang baru hasil itu nggak ada, ya kembali lagi ke Pak Widi, kita mau dibawa kemana seperti itu. Harapan saya cuma satu, ketika di grup kita ciptakan suasana yang adem, jangan saling menjatuhkan dan menyalahkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau menjatuhkan Mbak Puji itu tidak berani. Kalah gede. Ya, terima kasih. DPW sudah selesai? Oke. Sekarang kita mulai dengan DPD. Yang ada di paling depan ini ada Pak Surwan. Oh, Bondowoso dulu ya. Bondowoso. Sorry kemarin pada waktu saya share daftar DPD terlewat sama Bantul, Pak Apunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin langsung saja Pak terkait organisasi. Kita ketahui bersama sekarang ini kan era digital. Kemarin kan banyak berita-berita tentang isu-isu bahkan sebelah
sebelah ya Pak, saya nyebutkan sebelah, ada mengatasnamakan komunitas desa. Beliau itu menghadap ke Mendagri. Nah, jadi setelah beliau menghadap ke Mendagri dan beritanya muncul, di situ anggota kami di bawah resah artinya. Nah, berhubung sekarang era digital, kalau bisa DPN PPDI itu menanggapi dengan digital juga, artinya dengan berita-berita untuk disebar ke seluruh Indonesia. Artinya klarifikasi, misalkan betul kata Pak Widi tadi terkait PP 11 katanya dikembalikan ke Mendagri. Setelah Pak Widi, Pak Ketua konfirmasi, ternyata masih di meja presiden. Nah, hal-hal begitu yang harus kita luruskan Pak. Artinya kita itu bukan kritik membangun lah istilahnya, karena di bawah kita juga dikritik Pak, seperti itu. Kedua, terkait koordinasi di dalam organisasi Pak, kalau bisa jangan istilahnya, jangan terkesan mendadak istilahnya Pak. Misalkan mengadakan acara, kalau bisa meskipun DPD gak dilibatkan, minimal pengurus atau DPW. Nah, DPW nanti mengabarkan kepada DPD biar tidak terkesan mendadak. Jadi koordinasi dan musyawarah itu kan penting. Ya terakhir mungkin berhubung sekarang memasuki kemerdekaan, singkat cerita waktu itu proklamasi itu kemerdekaan lahir, Pak Karno diculik oleh tokoh muda. Mungkin saat ini saya jiwanya masih muda Pak. Seandainya Pak Widi ini punya kebijakan untuk mengesahkan revisi PP 11, mungkin saya sudah culik nih Pak. Terakhir kita kemarin sempat hangat-hangat di grup. Sebenarnya saya juga menyimak. Artinya di grup tersebut menurut saya sah-sah aja, hangat-hangat. Cuma ya kalau ada keterbatasan mungkin hari ini saling memaafkan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut, monggo Pak Hasan, Pak Surwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Usulan kami ada dua yang dari Pak Surwan. Yang pertama, sebelum yang pertama, izinkan saya untuk memohon maaf dulu kepada seluruh teman-teman yang hadir, seluruh DPW, DPD atau pengurus DPN Indonesia. Karena selama ini yang sering kali tampil dengan jiwa beda atau ngegas, kritiknya mentajam bahkan sangat melukai, itu saya. Hari ini sebetulnya saya tidak mau hadir karena tidak bisa hadir karena jadwal kegiatan di kampung maupun di desa saya itu memang berpaku pada saya. Tapi saya harus hadir, satu menunjukkan bahwa saya orang yang gentle dan tanggung jawab. Meskipun nanti saya pulang lebih dulu, saya harus pulang lebih dulu karena jam 5 harus sudah di rumah. Usulan saya yang pertama Pak Sekjen, terkait apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, hari ini harus ada sebuah momen yang sifatnya mengikat dan termasuk evaluasi. Saya dari 2022 selalu ngegas, kelemahan DPN PPDI adalah mekanisme tata kelolanya. Segala sesuatu organisasi kalau kembali kepada rujukannya, maka kegaduhan, silang pendapat itu akan gugur dengan sendirinya. Seperti contoh kegiatan pada siang hari ini, rapat kerja nasional, agenda nasional sifatnya sangat luar biasa, tapi tidak ada pernah musyawarah maupun pembahasan apapun, hanya didominasi oleh Lamongan saja. Kita terbuka fair play kalau mau evaluasi. Hal ini tidak boleh terulang kalau ngomong organisasi. Mari kita bedakan mana organisasi, mana rumah tangga pribadi. Nek rumah tangga apa kata bapak, tapi organisasi semua itu punya porsi yang sama, apalagi pengurus. Jadi ini saya tekankan, mekanisme organisasi terkait tata kelola, kehebatan ketua sudah di atas langit, tapi kelemahan ketua seringkali abai melupakan rekan-rekan pengurus yang lain untuk diberi tahu atau dilibatkan. Sehingga
ketika kegagalan itu lahir, jawabannya sama sampai hari ini, baru di meja presiden. Nah, sayang sekali ini baru diutarakan di bulan Agustus. Padahal kita minta itu mestinya dijelaskan dari awal di bulan Februari atau tepat lambatnya itu di hari Idul Fitri. Momentum yang sangat luar biasa, sekaligus halal bihalal. Kita evaluasi kegagalan itu di mana, kekurangannya di mana, dan apa yang harus kita lakukan untuk menuju itu. Ini catatan dan kritikan sekaligus evaluasi. Yang kedua, terkait masalah apa yang harus dibahas, karena sederhana Pak, harus ada dua. Yang pertama sikap organisasi terkait tata kelola, yang kedua adalah forum hari ini harus menghasilkan sebuah sikap dan upaya apa yang harus dikerjakan DPN PPDI untuk segera bisa memastikan PP itu lahir. Ya udah, nggak usah bahas yang lain-lain. Apa yang harus dikerjakan oleh organisasi DPN PPDI agar bisa segera memastikan PP itu lahir? Demo kah? Apapun lah, monggo nanti dimusyawarahkan. Tapi mohon maaf, karena saya numpang dengan Bondowoso dan saya tidak bisa lama-lama. Dari kemarin sudah ngomong bisa hadir maksimal jam 12. Sebetulnya saya ingin ikut nimbrung masalah ini Pak, karena ini penting Pak. Tapi saya juga sudah dari awal ngomong jangan sampai Agustus. Tapi ya tetap dilaksanakan Agustus. Tapi karena kita bawa sakmina watona tetap hadir. Tapi kami juga karena pamong di dusun punya kewajiban masyarakat, saya juga harus pulang untuk memenuhi kewajiban saya di masyarakat. Biar sama-sama enak. Itu saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Jember. Pak Bin. Oh, Pak Rahmat. Ya. Tuding-tudingan sing sepuh Pak, sing senior. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami cuma sedikit menambahkan terkait dengan perjuangan. Mungkin karena undang-undang desa yang kemarin terkait dengan perangkat desa itu kembali lagi dibolak-balik juga hanya masih saja diusulkan oleh kepala desa dan SK belum benar-benar seperti apa yang diharapkan teman-teman. Kita berkeinginan teman-teman pengurus pusat bisa memperjuangkan agar SK perangkat desa itu ditandatangani oleh bupati. Jadi bukan diangkat oleh kepala desa. Karena tiap kali tahun politik keluar pasti juga ada korban dari perangkat desa. Itu sudah setiap tahun pasti terjadi. Terus yang kedua, saya hanya ingin menanyakan, apa keuntungan DPN PPDI ada di dalam organisasi Desa Bersatu? Manfaat untuk kita dan imbal balik buat kita apa? Karena selama ini hanya menguntungkan kepala desa. Mungkin itu dari Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang dekat Demak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didit, Ketua DPD Kabupaten Demak. 5 orang hadir di sini. Mas Eko, berdiri Mas Eko, bendahara. Karena di sekretaris, Pak Haji Hartoyo Wakil Ketua, dan Mas Martin Wakil Ketua. Pak Widi, Ketua DPN PPDI yang kami hormati, beserta pengurus. Pengurus apa pimpinan ya? Jangan-jangan demen perangkat desa nakal ya kata Mas Hasan. Peserta rakernas yang saya hormati, baik dari DPW maupun DPD, ada pokok-pokok pikiran yang kami tulis, nanti bisa diaturkan Pak Karnadi. Yang pertama terhadap lahirnya Undang-Undang Desa yang baru, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 2014. Kami menganggap bahwa undang-undang itu sudah merupakan fase lompatan yang luar biasa, lebih dari luar biasa, meskipun ada yang beranggapan itu fokus pada penambahan masa jabatan kepala desa dan badan permusyawaratan desa.
biarlah tidak mengapa. Kemudian mencermati hal tersebut, memang kita perlu mendorong segera diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Dan menurut hemat kami, pertemuan di Solo dulu di Urut Sewu sudah mewakili semuanya, mewakili konsep, gagasan, usulan apa yang harus kita perjuangkan di revisi terhadap PP nomor 11 tahun 2019. Meskipun demikian, perlu kami ingatkan lagi, yang paling penting di PP nanti adalah penghormatan terhadap hak asal-usul desa, asas rekognisi yang sudah disampaikan oleh Pak Widi, termasuk keberadaan tanah palungguh, tanah ulayat, dan lain sebagainya. Bagi kami, perangkat desa tanpa bengkok itu ibarat karaoke hilang oke-nya, tinggal sebatang kara aja. Seperti warung Lamongan tidak ada sambelnya. Tadi kami mencari Lamongan nggak ada itu ternyata. Di tempat kami banyak warung Lamongan, tapi di sini nggak ada ternyata. Kemudian yang paling penting juga tadi sudah disampaikan juga pengaturan, pengangkatan dan pemberdayaan perangkat desa. Konsep di undang-undang jelas, tinggal kita memperkuat di tingkatan kita masing-masing aja. Karena undang-undang seperti itu ya sudah. Kalau zaman saya dulu bupati memang, camat atas nama bupati. Undang-undang nomor 579. Saya sudah menjadi pamong desa 34 tahun Pak. Kemudian termasuk juga kelompok yang akan dipensiun pada usia 65 tahun harus kita perjuangkan juga. Karena di keperangkatan desa ini masa jabatannya macam-macam. Ada yang mengikuti kepala desa, ada yang dulu itu 56 tahun, sekarang menjadi 60 tahun, dan yang angkatan lama termasuk Mas Kris itu kelompok 65 tahun. Kemudian pengakuan status perangkat desa, kami menganggap kita tidak perlu status yang lain. Kita cukup sebagai aparatur negara yang berstatus sebagai perangkat desa. Tidak perlu PNS, ASN atau P3K, cukup perangkat desa, itu sudah luar biasa. Berikutnya, siltat tetap harus dihitung dan naik secara berkala layaknya aparatur negara yang lain. Mungkin 4 tahunan sekali dan masa jabatan itu harus dihitung menurut kami. Jadi yang jadi 1 tahun, 2 tahun dengan yang 10 tahun harus ada perbedaannya. Masa kerjanya harus dihitung. Kemudian tunjangan yang lain sudah jelas dijamin di undang-undang, tidak perlu kita sampaikan. Dan yang paling penting adalah perlindungan hukum terhadap pemberhentian yang tidak sesuai regulasi terhadap teman-teman perangkat desa di seluruh Indonesia. Upaya ini sudah dilakukan oleh Pak Ketua Umum dan teman-teman di DPN PPD. Kemudian terhadap eksistensi organisasi kita, kami berpandangan bahwa DPN PPD ini tetap perlu dan merupakan suatu keharusan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi perangkat desa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraannya. Bahwa DPN PPDI memang perlu bersinergi dan membuka ruang komunikasi sebagai organisasi yang berkomitmen terhadap desa dan perangkat desa dalam konteks keorganisasian. Meskipun demikian, DPN PPDI perlu mensikapi secara tegas pergerakan orang-orang yang secara pribadi mengatasnamakan perangkat desa Indonesia untuk kepentingan yang tidak jelas, termasuk tren maraknya pembentukan organisasi-organisasi tentang perangkat desa Indonesia yang tumbuh bak jamur di musim perhelatan politik seperti saat ini. Kemudian kami menganggap bahwa perlu sekiranya DPN PPD lebih meningkatkan lagi mekanisme pengaturan mengenai komunikasi, koordinasi, dan konsultasi bagi seluruh komponen anggota dengan mengoptimalkan media sosial dan media yang lainnya. Saya setuju dengan pendapat dari Mas Hasan tadi, komunikasi ini penting, koordinasi ini penting, dan konsultasi itu juga penting. Kemudian terhadap rancangan program kerja kami ikut saja, yang jelas uniform, kemudian pembentukan kepengurusan di DPD dan di DPW kami mengusulkan ya paling tidak setidaknya ada 25 DPW dan di setiap DPD itu minimal 75% lah ada organisasi PPDI yang berafiliasi ke DPN PPDI. Meskipun kita punya teman-teman PPDI juga
Di kabupaten kami itu dulu kami yang bentuk sebenarnya Pak. Dan sekarang karena sudah terlanjur, silahkan saya menjadikan kami sebagai second opinion aja di tempat kami. Tapi insya Allah kita tetap kompak. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya tutup dengan pantun Pak, mohon izin. Dari Demak ke Lamongan, membawa batik rapi berwibawa. Mari tegak bergandeng tangan, sitap naik girang PPDI semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang dekat lagi mana itu? Mana? Semarang. Wonogiri dulu. Mana? Oh, Tuban mana? Jatim habis dulu. Jatim dulu Pak, Jatim habiskan dulu. Ya, siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak pengurus dari DPN PPDI seluruh Indonesia yang hormati, terutama Bapak Widiartono dan beserta pengurus, bagi saudara-saudara dari Lamongan, Nun Sewu niki wau kula terlantur-lantur Pak. Delalah ajeng teng Lamongan niku sampai Surabaya. Makanya baru nyampe, saya berangkat dari rumah jam 5. Nah, ini drivernya ini 140 terus, tapi tahu-tahu sudah sampai Surabaya. Terima kasih sudah mengingatkan. Gini Bapak yang saya hormati, yang saya usulkan, saya ikut mengamini yang mengusulkan masalah batik. Biar kita bersatu padu, biar kita kompak. Mari untuk kabupaten masing-masing dari seluruh Indonesia kita kompakkan, kita musyawarah berembuk yang belum mendapatkan batik ataupun yang belum membuat batik, DPN PPDI Kabupaten se-Indonesia segera membuat batik. Dan selanjutnya saya mengapresiasi kepada Bapak Widiartono dan teman-teman. Tidak mungkin kalau kita itu mau dibuat ke neraka, karena beliau bapak-bapak berusaha untuk mensejahterakan kita semua supaya kita itu berada di jajaran perangkat desa Indonesia yang sejahtera. Dan yang utama dan paling utama, bahwa perangkat desa itu statusnya tetap perangkat desa seperti yang diterangkan Bapak tadi di depan. Dari zaman Belanda, zaman riyen niku opahe tetep bengkok. Ngoten nggih Pak nggih? Bengkok itu suatu melekat di perangkat desa seluruh Indonesia. Nggih, ada yang basah, ada yang kering, ada yang setengah kering. Maka dari itu mari kita syukuri semua, kita hormati apa yang menjadi pengurus bapak-bapak yang di DPN PPDI untuk mensejahterakan kita semua. Dan selanjutnya kita bicara kepada bapak semua, terutama di Kabupaten Wonogiri, bahwa ada dualisme masalah organisasi. Untuk Wonogiri secara cepat tuntas akan kita samakan supaya menginduk ke DPN PPDI seluruh Indonesia. Karena kita berlima ini membuat supaya Wonogiri maju, Wonogiri bisa berdamai dengan teman-teman yang ada di DPN PPDI seluruh Indonesia. Kiranya itu, selanjutnya terakhir saya mengapresiasi kepada pengurus di DPN pusat, paribasane sikil digundah dan digusikil karepe niku nggih memperjuangkan kita semua. Tapi apa daya, sampai saat ini masih berjuang dan berjuang. Mudah-mudahan ini nanti setelah dilantik beliau Presiden Bapak Prabowo, kita segera terlaksana menjadi perangkat desa yang makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nuwun matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Wonogiri. Bapak dan Ibu semuanya, ini saya sudah di demo ini beberapa masuk WA. Acaranya kita lanjutkan makan dulu. Ya, jadi session berikutnya adalah makan siang dulu. Nanti kita sepakati makan siang dan sholat zuhur jam berapa? Jam 1 kita mulai dengan menampung aspirasi kembali. Oke, terima kasih. Monggo silakan.